Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, tak terasa kita sudah ada di bulan September 2020. Saya sungguh yakin dan percaya bahwa semuanya oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan yang terus menaungi kehidupan kita, sehingga kita masih boleh ada sampai detik ini. Sebabnya kita tidak ada alasan untuk tidak bersyukur. Hari-hari yang Tuhan karuniakan di tengah-tengah era pandemi COVID-19, kita sungguh merasakan pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas kehidupan kita. Nah, untuk melanjutkan sesi perenungan firman kali ini, mari kita satu dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami kembali mengucap syukur buat hari yang Kau beri, bulan yang baru, kekuatan yang selalu baru setiap hari, setiap pagi baru. Rahmat-Mu selalu baru setiap pagi baru. Tuhan selalu ada bersama kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Sedetik pun Engkau tidak pernah jauh dari kehidupan kami. Terima kasih Bapa, buat kasih-Mu yang selalu melingkupi kehidupan kami, hingga tak terasa kami sudah ada di bulan yang baru, bulan September 2020. Terima kasih Tuhan. Kami akan melanjutkan sesi perenungan firman-Mu. Tolong kami Roh Kudus, kuasai kami, setiap kami dapat memahami kehendak-Mu dari firman-Mu yang kami akan baca dan renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami bersyukur sambut firman. Haleluya. Amin. Kita langsung saja, pada kali ini kita sudah berada di kitab Filipi, saudara. Nah, kali ini kita akan belajar bersama-sama dalam kitab Filipi pasal 1, tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Demikian firman Tuhan dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para pendidik jemaat dan diaken. Haleluya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Haleluya. Ucapan syukur dan doa. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Haleluya. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Jadi Paulus ini berdoa untuk jemaat Filipi itu dengan sukacita. Haleluya. Doa yang disertai dengan sukacita. Luar biasa. Ayat 5. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena apa? Karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Haleluya. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Haleluya. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Haleluya. Dan 8. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Luar biasa. Kasih mesra Kristus merindukan. Dan inilah doaku. Haleluya. Semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Haleluya. Ayat 10. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Ayat 11. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Haleluya. Selanjutnya, kesaksian Paulus dalam penjara. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Haleluya. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Haleluya. Dan 14. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku.
untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Haleluya. 15. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan. Haleluya. Tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Haleluya. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Haleluya. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan. Nah, haleluya. Baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita. Haleluya. Paulus meskipun Injil diberitakan dalam bentuk bagaimanapun dia tetap bersukacita, karena dia sudah mengenal Injil. Ayat 19, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini adalah keselamatanku. Haleluya. Oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. 20. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Luar biasa. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Haleluya. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi bagaimanakah yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu, karena jemaat. Haleluya. Karena umat Tuhan. Dan dalam keyakinan ini, tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Haleluya. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena apabila aku kembali kepadamu. Haleluya. Kemudian nasihat supaya tetap berjuang. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Haleluya. Supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Ya, sehati sejiwa. Dengan tidak digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan. Dan itu datangnya dari Allah. Haleluya. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Haleluya. Ayat 30. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Luar biasa. Tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi ini isinya yang pertama, yang pasal 1, isinya mengucap syukur. Mengucap syukur dan doa. Jadi ucapan syukur Paulus ini karena mereka tetap teguh dalam berita Injil. Jemaat-jemaat yang ada di Filipi. Ya, itulah salah satu alasan dia mengucap syukur. Haleluya. Di dalam doanya. Dia bersukacita bahkan. Karena dia mendengar jemaat Filipi tetap berdiri teguh. Haleluya. Di dalam Tuhan. Dikatakan itu. Ayat 5. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Ya. Itu karena persekutuan. Itu yang dia mengucap syukur. Dia bersukacita karena jemaat Filipi tetap teguh berdiri dalam Tuhan. Dikatakan mulai dari pertama mendengar Injil sampai pada hari surat ini tulis. Haleluya. Luar biasa. Nah, dikatakan karena hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Yesus yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, yaitu pada harinya Kristus. Haleluya. Dan kemudian dikatakan dalam doanya itu, doanya Paulus juga supaya dikatakan ayat 9. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah
dalam pengetahuan yang benar, dan dalam segala macam pengertian. Kasih yang melimpah dalam pengetahuan yang benar tentang anak Allah atau anak Tuhan, Yesus Kristus, anak Elohim yang telah datang menjadi daging, berkorban bagi kita semua. Ya. Kasih yang makin melimpah dalam pengetahuan yang benar, dan dalam segala macam pengertian. Mengerti tentang keselamatan, tentang pekerjaan Tuhan, tentang karya Roh Kudus. Haleluya. Nah, sehingga dikatakan dengan adanya mereka memiliki pengertian yang benar, ya, dan pengetahuan yang benar, maka ayat 10 akibatnya sehingga dikatakan dapat memilih yang baik, apa yang baik. Haleluya. Tujuannya itu. Kalau mereka sudah memiliki pengetahuan yang benar tentang Kristus dan pengertian yang benar, maka tentang kebenaran, ayat 10 dikatakan sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Haleluya. Memilih apa yang baik, supaya tetap suci, tak bercacat menjelang hari Kristus. Baik, berkenan, dan sempurna. Ya. Penuh dengan buah kebenaran. Nah ini, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Buah-buah kebenaran. Buah-buah roh. Kemarin kita sudah bahas di Galatia. Buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan. Terakhir, penguasaan diri. Haleluya. Tidak ada hukum yang menentang itu. Haleluya. Jadi kalau orang sudah memiliki buah Roh Kudus, dia pasti tidak akan melanggar hukum. Saya sudah jelaskan kemarin, baik hukum apa? Hukum secara sekuler, hukum adat istiadat, hukum apa lagi? Hukum moral. Nah, terlebih hukum hati nurani. Haleluya. Bagi kita anak Tuhan itu harus terjadi. Hati nurani. Jadi hati nurani itu bekerja. Hukum hati nurani. Oleh karena pekerjaan Roh Kudus, kita harus taat, kita harus patuh. Ya, dalam sementara saya di jalan tadi, saudaraku, Tuhan gerakan, Tuhan bicara dalam hati saya. Ke depan ini video kamu itu harus berjalan dalam tuntunanku. Jadi mungkin mulai hari ini saya tidak akan fokus lagi kepada apa istilahnya, pasal demi pasal daripada kitab, tapi setiap hari apa yang Tuhan nyatakan dalam pribadi saya, apa yang Tuhan bicara. Haleluya. Nah, kebetulan di bulan ini kami yang ada di Pasigala, Palu, Sigi, dan Donggala, kami pas 2 tahun memperingati gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi 2 tahun yang lalu. Dan saya percaya Tuhan akan berbicara banyak. Nah ini kita mulai dengan kitab Filipi hari ini, bagaimana ucapan syukur Paulus dan doa Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi, dan saya percaya juga kepada kita semua yang ada hari-hari ini, khususnya kita yang di Indonesia, dalam menghadapi era new normal, kenormalan baru. Dalam arti kenormalan baru, kita tetap beraktivitas, kita bukan di rumah lagi. Haleluya. Nasihat firman Tuhan, nasihat pemerintah, kita tidak di rumah lagi, tapi kita tetap bekerja, berproduksi, beraktivitas, tapi dengan tetap memakai protokol kesehatan. Haleluya. Apalagi kita anak Tuhan, saya percaya kita tidak akan tinggal diam. Haleluya. Nah ini yang kita kerjakan hari-hari ini. Jadi saya sendiri sejak memasuki era pandemi, saudara, dengan aktivitas saya tidak pernah berhenti. Saya tetap jalan seperti biasa, tapi tetap dengan menggunakan protokol kesehatan. Haleluya. Karena memang pekerjaan saya itu tiap hari di jalan. Nah untuk kali ini kita terus bersyukur. Perikop selanjutnya dikatakan kesaksian Paulus dalam penjara. Jadi dengan adanya Paulus dipenjarakan ini, ternyata menyebabkan kemajuan Injil. Karena ternyata bahwa karena dia dipenjara bukan karena apa-apa, semuanya karena Injil. Sehingga Injil itu semakin maju, dikatakan. Gitu. Nah, tapi sangat disayangkan pada masa itu dikatakan sini, ya, dan saya juga
Bukan yakin, tapi saya melihat fenomena hari-hari ini juga Injil diberitakan itu dengan banyak maksud. Tapi kan Paulus katakan tidak apalah. Yang penting Injil diberitakan. Haleluya. Itu kan kita kan masing-masing mempertanggungjawabkan kepada Tuhan nanti pada akhirnya. Kita tidak mengurus yang itu. Yang kita mengurus ini bagaimana kehidupan kita secara pribadi semakin berkenan di hadapan Tuhan. Ya, nah, rupa-rupanya karena dipenjarakannya Paulus ini, Injil semakin maju. Haleluya. Dikatakan di sini. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Nah, sehingga itu sampai di istana dikatakan. Sehingga telah terjelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Bukan karena apa. Haleluya. Paulus dipenjarakan karena Kristus. John Kay tidak. Namanya John. Haleluya. Itu John kan Yohanes. John Kay dipenjarakan bukan karena Kristus. Ini terbalik. Haleluya. Nah. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata dengan firman Allah dan dengan tidak takut. Hal yang kedua adalah menyebabkan umat Tuhan itu semakin berani menyatakan kebenaran. Oleh karena pemenjaraan Paulus ini dikatakan. Semakin berani dan tidak takut. Nah, walaupun dikatakan ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, itu jelas sudah nyata. Hari-hari nyata itu gereja terpecah-pecah. Muncul lagi gereja baru, muncul lagi. Itu karena ketidakcocokan. Itu kan perpecahan sebenarnya. Jadi saya saudaraku secara pribadi, saya tidak bangga dengan banyaknya merek yang muncul-muncul itu. Yang saya banggakan adalah kalau gereja itu bersatu. Haleluya, dalam satu kesatuan. Saya tidak fanatik dengan merek, tapi itu kan jelas di sini tuh perpecahan. Semakin banyak bukan haleluya, tapi tidak apa-apa kan, bersuka cita saja karena Paulus katakan tidak apa-apa, yang penting Kristus diberitakan. Haleluya. Jadi katakan ini. Pertama tadi itu oleh karena dengki, kemudian perselisihan. Ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Nah, ada juga yang maksud baik, murni, tulus. Ya, mereka ini memberitakan Kristus karena kasih. Nah, itu sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Jadi jemaat di sini, Galatia. Karena kasih kepada manusia. Supaya mereka diselamatkan. Karena kasih Tuhan yang sudah memenuhi kehidupan mereka. Haleluya. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Haleluya. Tentang hal itu aku bersuka cita, dan aku akan tetap bersuka cita. Paulus akan tetap bersuka cita. Nah, apa-apa dikatakan. Kan masing-masing kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Haleluya. Nah, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini adalah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Dia mengerti, dia paham. Paulus tahu benar bahwa tujuan akhirnya itu adalah untuk keselamatannya. Nah, demikian juga hari-hari ini saudaraku, setiap kita mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jangan usah saling melihat orang lain. Video kemarin kan sudah jelas. Jangan melihat orang lain, lihat dalam diri kita dengan Tuhan. Bagaimana? Haleluya. Nah, ada suatu kerinduan yang dalam dengan jemaat ini. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal ini tidak akan beroleh malu. Dia yakin bahwa dia akan malu. Haleluya. Nah, demikian sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Luar biasa. Baik oleh hidupnya maupun oleh matinya, Paulus diberitakan. Kita tahu Paulus itu disalib juga, terbalik. Mati salib ya. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Untung kalau kita mati. Karena kemuliaan Tuhan akan nyata dalam hidup kita. Mati itu dalam dua arti. Mati secara daging. Mati, ya memang mati. Mati karena Injil. Meninggal. Haleluya. Itu yang Tuhan terus kehendaki dalam kehidupan kita. Haleluya.
Nah, dikatakan ada berdua, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja untuk memberi buah. Haleluya. Ya, bekerja untuk memberi buah. Buah-buah, ada banyak macam buah. Ada buah roh, ada buah roh, yaitu buah roh itu sudah, ya, buah roh itu tidak nyata, tapi buah pelayanan itu nyata. Buah kehidupan, buah pelayanan itu nyata, jiwa-jiwa. Apalagi buah-buah tangan, ya, hasil karya oleh talenta-talenta dan lain sebagainya, itu luas. Haleluya. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, bukan untuk kebanggaan pribadi, supaya Tuhan dipermuliakan. Nah, berikut yang terakhir adalah nasihat supaya tetap berjuang. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh. Ini roh manusia. Satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Sehati, sejiwa, berjuang untuk iman. Dengan tidak digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Haleluya. Luar biasa. Ayat terakhir, 29:30. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang. Jadi, apa yang Paulus pernah alami, jemaat Galatia juga alami. Ya, katakan. Bukan saja dikaruniakan untuk percaya, tetapi untuk menderita untuk Kristus. Haleluya. Luar biasa. Nah, hari-hari ini kita, saya percaya dalam setiap kita pribadi,